Kembalinya Raja Serigala. Bab 241 Langit Berbintang itu sakit. Setengah jam kemudian, Chen Fan dan Qian Dajiang tiba di sebuah rumah besar. Rumah besar itu dekat dengan laut, dengan hamparan tanah yang luas, dan terletak di lereng gunung, menawarkan sekilas kemegahan perkotaan Sanjiang. Ia memiliki lokasi geografis yang unggul dan dekorasi yang sangat mewah. Qian Dajiang secara pribadi membukakan pintu mobil untuk Chen Fan dan berkata, "Saudara Fan, ini halaman saya." Chen Fan mengangguk dan keluar dari mobil. Meskipun rumah mewah di depannya, hal itu sama sekali tidak mengejutkan Chen Fan. Saat keduanya berjalan masuk, seorang pria parubaya berusia 50-an berjalan mendekat dan berkata, "Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nona muda itu sakit." "Apa? Kamu sakit?" Wajah Qian Dajiang memucat. Singkong memiliki fisik yang bagus. Dia tidak pernah sakit lebih dari sekali dalam setahun. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba sakit? Orang tua itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan takut, "Pagi ini, nona muda itu tidak bangun untuk lari pagi pukul 7, jadi kami pergi ke kamarnya dan memanggilnya, dan dia bilang dia tidak enak badan. Kami memanggil dokter untuk menemui wanita muda itu, tetapi dia menolak untuk mengizinkan kami menemuinya." "Omong kosong," kata Qian Dajiang. Kemudian, Qian Dajiang berbalik dan berkata dengan nada meminta maaf, "Saudara Fan, ikut Lao Zhang ke ruang tamu untuk beristirahat sebentar. Aku akan pergi melihat bintang-bintang dan segera kembali." Zhang tua di sebelahnya tercengang. Pemuda di depannya tampak baru berusia 20-an, tetapi orang terkaya Qian, yang 2 kali lebih tua darinya, dengan hormat memanggilnya Saudara Fan. Sebagai pengurus di keluarga Qian selama bertahun-tahun, dia secara alami memiliki sepasang mata yang tajam. Orang ini jelas tidak sederhana dan tidak dapat tersinggung. "Tuan, ruang tamu sudah menyiapkan teh dan makanan ringan yang lezat. Silakan ke sini." "Tidak perlu, aku akan pergi bersamamu dan melihatnya," kata Chen Fan. Qian Dajiang langsung gembira. Kemarin dia memberitahu Singkong tentang Chen Fan dan memintanya untuk menjadikan Chen Fan sebagai gurunya. Gadis kecil itu enggan dan menolak untuk setuju. Jika Chen Fan bisa pergi ke sana secara langsung dan membiarkan Singkong melihat temperamen, kekuatan, dan aura Chen Fan, dia mungkin akan segera mengubah sikapnya. Sulit untuk mengatakannya, tetapi keadaan sakit juga dapat disembuhkan dengan segera. Segera. Mereka bertiga sampai di suatu ruangan dan pintunya terkunci. Sekelompok orang, termasuk sekelompok dokter, berdiri di luar dengan cemas. Bahkan ada dokter yang berkata ke arah pintu, "Nona Singkong, kami adalah dokter terbaik di kota ini. Silakan masuk dan periksa Anda. Dengan kemampuan kami, apapun penyakit Anda, kami pasti bisa menyembuhkan Anda dalam 1 sore." Namun, suara gemuruh kasar terdengar dari dalam gulungan. Ini. Beberapa dokter juga bingung. Pengurus rumah tangga Lao Zhang berkata, "Tuan, ini sudah pagi sekali, dan nona muda itu menolak bekerja sama dalam perawatan dan tidak mengizinkan kami masuk." Qian Dajiang menghela nafas dan berkata, "Berikan aku kuncinya." Lao Zhang segera menyerahkan kunci kepada Qian Dajiang, dan mengingatkannya dengan suara pelan, "Tuan, nona muda berkata bahwa dia akan marah kepada siapapun yang berani membuka pintu. Apakah dia masih bisa marah pada ayahnya?" Qian Dajiang berjalan lurus dan membuka pintu rumah. Ruangan itu dipenuhi aroma parfum, yang tidak menyengat atau kuat, tetapi sangat nyaman. Di atas ranjang besar di depannya, seorang wanita membungkus dirinya dengan erat, hanya kepalanya yang terekspos. Ketika pintu terbuka, di dalam rumah. "Bukankah sudah kubilang kau tidak boleh masuk tanpa izinku?" teriak Singkong dari dalam rumah. Qian Dajiang memasuki ruangan, menyalakan lampu, dan berkata dengan ramah, "Singkong, ini ayah." Suaranya lembut, dan terlihat jelas bahwa dia sangat mencintai Singkong. Tiba-tiba, gadis itu mengenakan pakaian itu dengan susah payah, memperlihatkan lehernya dan berbaring telentang di tempat tidur. Gadis itu sangat cantik, dengan wajah oval, kulit putih bersih, dan sepasang mata yang cemerlang. Matanya lembut, namun tajam. Meskipun ketajaman ini lemah, ini adalah material yang dapat diolah. "Ayah, kau sudah kembali. Aku sangat kesakitan." Pertama kali gadis itu melihat Qian Dajiang, dia langsung berbicara lembut, suaranya selembut mungkin. Ketika Qian Dajiang mendengar ini, dia langsung merasa cemas. Dia berjalan mendekat, memegang tangan Singkong dan berkata, "Katakan pada ayah di mana bagian yang sakit." "Sakit kepala," kata Singkong lirih. Ketika Qian Dajiang mendengar ini, dia langsung berteriak kepada dokter di luar pintu, "Apa yang masih kamu lakukan di luar? Tidakkah kamu mendengar putriku sedang sakit kepala?" Bab 242 Kamu tidak sakit. Kelompok dokter segera tidak berani mengendur dan bergegas masuk untuk memeriksa Singkong secara menyeluruh. 10 menit kemudian, dokter terkemuka itu mengerutkan kening. Aksi ini jelas terekam oleh Qian Dajiang, sang peretas akun. "Ada apa? Apa yang terjadi pada putriku? Kenapa kamu cemberut?" Seperti kata pepatah, jika dokter mengerutkan kening, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dokter itu mendesah dan berkata tidak ada obatnya. Jelas saja tindakan ini membuat Qian Dajiang sangat takut. Dokter itu buru-buru berkata, "Tuan Qian, putri Anda tidak demam. Detak jantung, denyut nadi, dan indikator lainnya semuanya normal." "Semuanya normal." Qian Dajiang tampak sangat terkejut.
Dokter itu mengangguk lagi sebagai konfirmasi. Mengapa orang normal mengalami sakit kepala? Qian Dajiang diwawancarai. Dokter itu menatap langit berbintang, tidak tahu bagaimana memulainya. Singkong di tempat tidur mengerang lagi dan berkata dengan suara lemah, perutku sakit. Perutmu juga sakit. Qian Dajiang begitu panik hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Cepat, periksa dia sakit perut, dia sakit perut. Beberapa dokter segera mulai memeriksa. 5 menit kemudian. Puan Qian, putri Anda tidak memiliki masalah perut. Tidak masalah, mengapa sakit? Qian Dajiang mengabaikannya lagi. Dia bertanya dengan lembut, Singkong, beritahu ayah mengapa perutmu terasa tidak nyaman. Singkong berkata dengan nada lebih muram, ayah, sepertinya dadaku juga terasa nyeri. Tidak, seluruh tubuhku sakit. Aku sangat kesakitan. Qian Dajiang sekarang sangat cemas, dan satu-satunya hal yang bisa dia hargai di dunia ini adalah putrinya. Apa yang masih kau berdiri di sana? Tidakkah kau dengar putriku, seluruh tubuhnya sakit? Jika kamu tidak mencari tahu masalah dengan putriku hari ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ah! Beberapa dokter menjadi pucat karena ketakutan. Mereka melakukan semua yang mereka bisa, tetapi tidak ada masalah dengan berbagai indikator Sky, semuanya sangat sehat. Sungguh, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Chen Fan tersenyum dan menepuk bahu beberapa dokter, meminta mereka mundur dan membiarkannya mengambil alih. Bagaimana kalau aku tunjukkan padanya? Kata Chen Fan. Qian Dajiang langsung gembira dan berkata, Singkong, dialah yang menyuruhmu menjadi muridnya. Dengan dia di sini, penyakitmu akan sembuh. Singkong yang sakit-sakitan itu tiba-tiba terkejut dan kemudian terbatuk-batuk dengan keras. Chen Fan melihat seluruh kejadian ini. Permisi, di bagian mana Anda merasa tidak nyaman? Tanya Chen Fan. Singkong tertegun sejenak. Lalu, terdengar teriakan, aduh. Sakit kepala. Sakit perut. Dadaku sakit. Kepalaku juga sakit sekali. Dan batuk yang sangat parah, dan sakitnya terasa di seluruh tubuh saya. Chen Fan tersenyum dan berkata, apakah kamu menyadari bahwa hatimu masih sedikit sakit? Singkong tertegun sejenak, lalu berkata, hatiku tidak sakit. Seharusnya tidak seperti ini, tut-tut. Chen Fan mendecakkan bibirnya dan tetap terdiam. Hal ini membuat Qian Dajiang yang berdiri di sampingnya ketakutan setengah mati. Saudara Fan, ada apa? Apakah sudah tidak ada harapan? Dokter itu mendesah dan berkata tidak ada obatnya. Singkong yang mengenakan pakaian itu pun mengecilkan tubuhnya dan dengan gugup mengintip ke arah Chen Fan. Benar-benar tidak ada harapan, desah Chen Fan. Apa? Qian Dajiang begitu ketakutan hingga matanya memutih dan dia hampir pingsan, tetapi untungnya dia dipegang oleh Lao Zhang. Dan Singkong yang berada di atas ranjang tiba-tiba membelalakan matanya dan mengumpat, kau tak punya harapan, dasar tukang tipu. Kamu tidak sakit. Obat apa yang bisa aku gunakan untuk mengobatimu? Chen Fan mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang dengan penuh minat. Ah! Singkong tertegun sejenak, lalu segera tenang dan perlahan berbaring. Qian Dajiang di sebelahnya juga tampak bingung. Saudara Fan, Anda mengatakan Singkong tidak sakit. Benar sekali. Chen Fan mengangguk dan menjawab. Lalu mengapa dia merasakan sakit di kepala, dada, perut, dan tubuhnya? Sakit kepala itu palsu. Sakit dada itu palsu. Sakit perut itu palsu. Sakit badan itu palsu. Para dokter di dekatnya juga mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Qian Dajiang tidak percaya, bagaimana mungkin? Kakek, kalian semua memang dukun. Aku tidak pura-pura sakit. Aku benar-benar sakit. Singkong jatuh lemas di tempat tidur lagi. Oh, sakit sekali. Kepalaku sakit sekali. Sakit sekali. Bab 243, Kekuatan Ilahi. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, berkata, apakah kamu benar-benar kesakitan? Itu wajar saja. Mungkinkah rasa sakit itu palsu? Xing Xing melirik Chen Fan dan menjawab dengan nada meremehkan. Baiklah, aku punya cara untuk mentraktirmu. Jika Raja Serigala dari Istana Raja Serigala saja tidak mampu menghadapi gadis kecil ini, maka itu akan menjadi aib bagi reputasinya. Terserah padamu, tapi aku peringatkan padamu, kalau kau berani menyakitiku, aku akan membunuhmu. Singkong, jangan bersikap tidak masuk akal. Qian Dajiang berteriak dengan kasar. Bahkan ayahmu Qian Dajiang tidak berani berbicara dengan Chen Fan dengan nada seperti itu. Beraninya kau, seorang anak muda, bersikap tidak masuk akal seperti itu. Huff. Xing Xing menatapnya kosong dan berkata, jika kau menyakitiku, aku akan memukulmu. Chen Fan mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa Qian Dajiang baik-baik saja. Tidak sakit, tapi mungkin sulit. Kata Chen Fan. Apa maksudmu? Tanya Singkong. Chen Fan tersenyum dan berkata, dokter ini baru saja memeriksa Anda, dan semua indikator Anda normal. Jadi, saya simpulkan bahwa itu disebabkan oleh suatu penyakit, dan menyimpulkan bahwa itu adalah kelelahan dan nyeri akibat terlalu banyak bekerja, jadi saya akan memberikan akupuntur di area yang nyeri untuk meredakan nyeri Anda. Singkong merasa ngeri ketika mendengar ini. Chen Fan melanjutkan, pertama-tama, kamu sakit kepala, kan? Aku akan memberimu 50 jahitan di kepala. Itu seharusnya sudah cukup. Kamu masih sakit perut, kan?
Jika Anda sakit perut, Anda harus menusukkan 70 atau 80 jarum ke perut Anda. Jika dada juga terasa sakit, Anda akan memerlukan 70 atau 80 suntikan di dada juga. Jika ada bagian tubuhmu yang sakit, aku akan memberimu 70 atau 80 suntikan. Singkong langsung ketakutan dan berteriak, tusuk adikmu, kau pikir aku landak? Jika Anda sakit, Anda perlu berobat. Kata Chen Fan. Aku tidak sakit. Teriak Singkong. Ambillah beberapa langkah jika kamu tidak sakit. Kata Chen Fan sambil tersenyum. Kamu. Singki menggertakkan giginya karena marah. Baiklah, aku mengakuinya. Aku tidak sakit. Aku hanya berpura-pura. Singkong bersandar di tempat tidur dan berkata dengan cemberut. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Qian Dajiang bahkan lebih bingung. Dia meledakkan semua orang kecuali Chen Fan, datang ke Singkong, dan bertanya dengan bingung, kamu tidak sakit, mengapa kamu berpura-pura sakit? Singkong cemberut dan berkata, itu belum jadi kamu. Aku. Qian Dajiang merasa dirugikan. Ya, itu kamu. Singkong sangat marah sehingga dia berkata, bukankah kamu ingin aku belajar keterampilan darinya? Awalnya aku pikir kamu telah menemukan seseorang yang luar biasa untukku. Saya tidak menyangka dia adalah pria biasa berusia 20-an. Selain itu, saya juga menyelidiki dan menemukan bahwa dia adalah menantu yang tinggal serumah dengan saya. Ayah, ada yang salah denganmu. Singkong menunjuk kepalanya dan berkata dengan tidak sabar. Singkong, jangan bersikap kasar kepada kakak Fan. Qian Dajiang benar-benar ingin menamparkan Singkong sampai mati. Anda tidak menyelidiki apa yang seharusnya Anda selidiki, tetapi Anda terobsesi dengan hal-hal yang tidak seharusnya Anda selidiki. Mengapa Anda tidak menyelidiki siapa Raja Serigala di Aula Raja Serigala? Siapa yang memimpin pertempuran Pulau Sanming? Lawan Shuro, siapa yang lawan? Ayah, teriak Singkong. Kenapa kamu masih memanggilnya kakak Fan? Dia baru berusia 20-an, dan sudah lebih dari cukup untuk menjadi anakmu. Ayahku, Anda adalah orang terkaya di kota Sanjiang. Anda tidak ada duanya dan berada di atas semua orang. Langit berbintang. Qian Dajiang jelas marah, beberapa hal tidak dapat dinilai berdasarkan usia. Dunia ini besar dan jauh dari apa yang Anda pikirkan. Singkong menatapnya dengan jijik dan bergumam, tapi dia jelas tidak sekuat yang kamu katakan. Dia sangat biasa. Apakah kamu pikir kamu tidak bisa mempelajari keterampilan apapun dariku? Chen Fan menatap langit berbintang. Benar sekali. Singkong menjawab langsung, pernahkah kamu mendengar tentang Jiang Miao Miao dari Sekte Dewa Bela Diri? Bukankah dia menakjubkan? Di matamu, dia sudah sangat kuat, tapi maaf, aku baru mempelajari keahliannya dalam waktu setengah tahun. Sekarang, tahukah kamu betapa kuatnya aku? Saya dapat mengatakan tanpa melebih-lebihkan bahwa bakat saya tidak tertandingi di seluruh kota Sanjiang. Di antara orang-orang seusia saya, hanya saya yang memenuhi syarat untuk menjadi guru orang lain. Anda sama sekali tidak layak. Chen Fan tersenyum tanpa berkata apa-apa, tetapi dengan lembut mengetuk meja kaca temper di ruangan itu dengan jarinya. Patah. Potongan kaca temperet ini langsung pecah ke tanah dan hancur berkeping-keping. Bab 244 menaklukkan langit berbintang. Qian Dajiang dan Singkong keduanya tercengang. Di bagian depan terdapat kaca temper yang anti peluru, tetapi di tangan Chen Fan, kaca itu bagaikan selembar kertas robek. Kesabaranku ada batasnya. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Maukah kau mengikutiku atau tidak? Chen Fan tidak membuang kata-kata dan langsung ke intinya. Sesungguhnya bergabung dengan Istana Raja Serigala adalah suatu kehormatan, dan dia tidak akan memaksa siapapun. Namun, ketika dia melihat seseorang berpotensi, dia akan tetap memilih memberi mereka kesempatan. Misalnya, seseorang seperti Su Jiao yang membuatnya merasa luar biasa. Misalnya, langit berbintang di depannya, semuanya merupakan bibit tanaman yang unggul, layak untuk dibudidayakan. Qian Dajiang di sebelahnya juga menahan napas, menunggu pilihan Singkong. Saudara Fan mampu memberinya kesempatan ini, dengan mengatakan bahwa beberapa bakat Ming Singkong telah diakui oleh Saudara Fan. Singkong melompat dan datang di depan Chen Fan, berkata dengan hormat, Singkong bersedia menjadi muridmu, guru. Guru, terimalah salam dari muridku. Chen Fan meraih Singkong yang hendak berlutut dan berkata, aku bukan gurumu, dan aku tidak pernah berencana untuk menerima murid. Suasana langsung menjadi tegang. Saya tidak mengerti, kata Singkong. Chen Fan menjelaskan, saya tidak mendirikan kamp pelatihan untuk merekrut murid. Saya melatih prajurit untuk Aula Raja Serigala. Saya tidak pernah menganggap saudara-saudara di Aula Raja Serigala sebagai pelayan, bawahan, atau bahkan murid. Saya hanya menganggap mereka sebagai saudara, saudara yang akan hidup dan mati bersama dan berbagi kesulitan bersama. Sekarang, Singkong sepenuhnya mengerti mengapa ayahnya sangat menghormati Chen Fan. Ternyata dewa di depannya adalah Raja Serigala dari Istana Raja Serigala, Zero dari Istana Raja Serigala. Dia adalah penggagas pertempuran Pulau Sanming dan orang pertama yang melawan Sura. Dia seorang pahlawan, dia seorang raja, dia bahkan seorang dewa. Ya, Singkong mengakui kesalahanku. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Zero. Kau adalah Raja Serigala dari Istana Raja Serigala, dan kau adalah Zero dari Istana Raja Serigala. Singkong berlutut tegak di depan Chen Fan.
Chen Fan melambaikan tangannya dan berkata, terserah kamu. Bangunlah. Hanya karena kamu bisa memasuki kamp pelatihan, bukan berarti kamu bisa memasuki istana Raja Serigala. Sekarang, kamu paling-paling hanya seorang prajurit serigala. Hanya setelah kamu lulus ujian sebenarnya, kamu bisa menjadi Raja Serigala sejati di Aula Raja Serigala. Penilaian seperti apa? Tanya Singkong penasaran. Bahkan Qian Dajiang yang berdiri di sampingnya pun ikut gembira. Awalnya saat aku mempromosikannya, dia menyebutkan akan bergabung dengan Istana Raja Serigala, namun sayang jawaban yang aku berikan saat itu adalah dia gagal dalam penilaian. Sekarang, ketika dia mendengar Chen Fan berbicara tentang penilaian itu lagi, perasaan sudah tua tetapi masih kuat di hatinya melonjak lagi. Bangunlah. Kamu tidak perlu tahu banyak sekarang. Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Chen Fan tidak menjelaskan. Ya. Singkong tiba-tiba merasa rileks dan dalam suasana hati yang sangat baik. Ding-aling. Pada saat ini, telepon seluler Singkong berdering. Itu adalah panggilan dari Yang Hao, dan Singkong menjawab panggilan itu. Di dalam telepon. Nona Singkong, bagaimana kabarnya? Apakah kamu mengusir menantu laki-laki yang tinggal serumah denganmu itu? Saya benar-benar tidak mengerti apa yang salah dengan Paman Qian dan ayah saya sehingga mereka ingin kami belajar keterampilan dari menantu laki-laki yang tinggal bersama. Belajar darinya bagaimana menjadi seorang pengecut. Itu sungguh konyol. Ekspresi Singkong terdistorsi dan jelek. Yang Hao, kamu. Tanpa memberi kesempatan pada Singkong untuk melanjutkan bicaranya, Yang Hao melanjutkan, kakak Singkong, kamu terlalu baik. Kalau aku tidak perlu berpura-pura sakit. Aku akan mengusirnya dan bahkan tidak akan menemuinya. Ayah saya memaksa saya untuk melapor ke kamp pelatihan setiap hari. Saya pernah ke sana dan melihat bahwa kamp itu penuh dengan anjing mastif Tibet. Mereka akan mengumpankan kami ke anjing mastif. Di ujung telepon yang lain, Yang Hao berkata dengan nada meremehkan, jadi, selama ini aku menghindari ayahku dan nongkrong di Hung Fish Gym. Apakah kamu sudah selesai? Hari ini, dua petarung terampil dari Hong Kuan Gym datang untuk bertarung. Apakah kamu ingin mencobanya? Singkong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Yang Hao, jika kamu masih menganggapku sebagai saudara perempuanmu, maka dengarkan aku dan segera lapor ke kamp pelatihan. Di ujung telepon yang lain, Yang Hao sangat terkejut dan berkata, Saudari Singkong, ada apa denganmu? Apakah Paman Qian dan menantu laki-laki yang tinggal serumah itu memaksamu? Katakan padaku, aku akan menyelamatkanmu sekarang. Tidak, aku bergabung dengan tulus. Singkong menjawab langsung, juga, dengarkan saranku, jika kamu tidak pergi ke kamp pelatihan, kamu akan menyesalinya. Kakak, aku tidak tahu harus berkata apa kepadamu. Dia menantu yang tinggal di rumah, keterampilan apa yang bisa dia ajarkan kepada kita? Jangan sia-siakan tahun-tahun terbaikmu untuknya. Kita akan pergi ke kota besar seperti Kyoto untuk menjadi muridnya. Yang Hao berkata tanpa henti, tutup teleponnya. Aku akan naik panggung untuk bertemu petarung baru di Sasana Tinju. Yang Hao. Yang Hao. Berbunyi. Panggilan telah terputus. Bersambung.